Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar? Bertemu kembali dengan channel Ibu Amelia Madonna. Kali ini kita belajar kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Yang pertama, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Ayo mengamati, anak-anak hebat. Amatilah keempat gambar kenampakan alam berikut. Kemudian berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam buatan yang ada di Indonesia. Nah, inilah gambar-gambar yang merupakan kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Ayo berlatih, anak-anak hebat. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar tersebut? Ya, yang pertama, kenampakan yang tampak pada gambar tersebut adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Pertanyaan kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar tersebut? Kenampakan alam buatan yang ada pada gambar adalah kenampakan buatan waduk atau bendungan. Kemudian yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Ayo mengamati, anak-anak hebat. Amatilah gambar berikut dan teks berjudul Bentang Alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan yang tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Nah, anak-anak hebat, carilah tabel-tabel berikut, yaitu nama pulau dan bentang alam secara umum, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara, beserta bentang alam secara umum, antara lain gunung,
lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Anak-anak hebat harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Bentang alam Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Kemudian dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Perhatikan gambar global berikut. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali, yaitu iklim laut dan iklim panas. Perhatikan gambar berikut. Ayo berlatih. Anak-anak hebat, berdasarkan penjelasan iklim tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Dan yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Anak-anak hebat harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Pertanyaan pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ya, tentunya terjadi pada bulan Oktober sampai April. Kemudian yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ya, terjadinya pada bulan April sampai Oktober. Pertanyaan ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim yang merupakan angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Di Indonesia terjadi 2 angin muson setiap tahun, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Hal ini terjadi karena perbedaan tekanan udara. Angin akan bertiup dari daerah bertekanan udara maksimum ke daerah bertekanan udara minimum. Angin muson menyebabkan terjadinya musim kemarau dan juga musim hujan di Indonesia. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia. KD 3.1 dan 4.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kamu tekan tombol like, komen, share, and subscribe ya. Juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Ayo membaca. Anak-anak hebat, bacalah teks berikut berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia.
Anak-anak hebat harus semangat ya. Kemudian, setelah kamu membaca dalam hati, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf yang telah kamu baca tadi. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Ide pokok paragraf pertama, Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf kedua, ide pokoknya adalah banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Kemudian, ide pokok paragraf ketiga, faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Ide pokok paragraf keempat, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf kelima, ide pokoknya adalah selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Kemudian paragraf ke-6, ide pokoknya adalah di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Yang terakhir, paragraf ke-7, ide pokoknya adalah faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Anak-anak hebat, pahami bagian berikut ini untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia ada dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan terdiri atas Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian terdiri dari Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Kedua kawasan ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, silakan anak-anak ibu baca ya. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Amatilah bagian persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Berikut adalah bagian-bagian dari fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Yang ketiga, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1 mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Ayo berlatih, anak-anak hebat, pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Anak hebat harus semangat ya. Nah, apabila kamu telah selesai mengerjakannya, cocokkanlah jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Sila pertama, ya, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Sila kedua, apa ya? Ya, benar sekali, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, benar sekali, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga. Dan sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Terakhir sila kelima, ya benar sekali, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Bagaimana anak-anak hebat? Mudah bukan? Anak-anak hebat, amatilah gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian,
Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini mudah sekali ya nak. Mengapa? Karena kita bisa melihat gambar-gambar nomor 1, 3, 4, 6, dan 7 kita beri tanda centang. Mengapa demikian? Karena pada gambar-gambar tersebut menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian gambar nomor 2, 5, dan 8 kita beri tanda silang ya. Karena pada gambar tersebut menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan perilaku ini tidak boleh kita tiru ya.